istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Bade istighfar. Ayo. Istighfar Bade. Istighfar Bade, jangan teriak-teriakan. Bade istighfar. Jangan teriak-teriak. Jangan teriak-teriak, ayo. Istighfar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Ayo. Jadikan kubur yang lahat ini sebagai peringatan buat kita bahwa kita bakal masuk ke dalam kubur. Kita bakalan bertemu dengan kematian. Gak ada yang nemenin kita kecuali amal soleh kita. Ayo, Bade istighfar. Istighfar Bade. Astagfirullahaladzim. Bade, ini ada ular sama belatung. Kalau Mbak Ade nggak banyak istighfar, nggak zikrullah, saya nggak tahu kalau nanti pas kita tutup mungkin yang nemenin di dalam kuburnya ular sama belatung. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi perbanyak zikir ya, perbanyak zikrullah. Tolong Pak Ustaz. Ayo. Saya udah lemas sama Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ayo. Astagfirullah. Iya. Dah. Ya terusin. Terus Terus baca terus. Terus istighfar. Ayo, Terus istighfar. Ayo tutup. Tutup. Ayo astagfirullahaladzim. Zikir. Ayo istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo. Astagfirullahaladzim. Jangan ditinggal. Ayo tim semua lampu dimatiin ya. Ayo. Banyak zikir. Ayo banyak zikir. Saya langsung turun di bawah aja ya. Ayo. Saya langsung lihat ya. Di Batina. Sekarang Batina ngelihat ya. Ini keponakan Batina Mbak Ade lagi ada di dalam sana. Di dalam kubur dia dari tadi menolak terus setiap proses semua yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad Khan ini ditolak semuanya. Dan sekarang dia masuk ke dalam liang lahat di proses muzakarah pun dia sempat nggak mau. Dan sekarang dia ada di dalam sana. Kita lihat apa yang terjadi sama Mbak Ade. Astagfirullahaladzim, ini dibongkar semua. Astagfirullahaladzim, ini tuh lihat ini dibongkar loh Mbak ini. Kuat ya Allah. Astagfirullah. Kamera kita digeser, kamera kita digeser, dia buka, dia mau keluar. Saya bangun. Ya, teman-teman. Tolong. Tolong. Sini Mbak, sini dulu. Astagfirullahaladzim. Mbak Ade baru masuk ke dalam liang lahat. Belum nyampe 2 menit, Mbak. Mbak Ade udah berontak dan bongkar. Mbak Ade minta keluar. Siapa ini sebelah Mbak Ade? Coba lihat dulu. Mbak. Apa yang Mbak Ade lihat? Apa yang Mbak Ade rasain di dalam liang kubur? Takut, tapi sebelahnya ada orang. Nggak tahu apa itu Pak Ustaz.
Udah kayak ada orang gimana maksudnya? Kan Mbak Ade sendirian. Orangnya dari mana? Kita juga pantau Mbak Ade dari Abang monitor. nggak tahu, abang udah ampun, abang ampun. Sama Allah, Bade, mohon ampun sama Ya Allah. Allah, ya Allah, minta ampun ya Allah. Istighfar, Bade. Astagfirullahaladzim. Masih mau main judi lagi? Masih mau ngambil suami orang? Gak pernah mau Ustaz. Mbak Ade udah ngerasain orang di sebelah, Mbak Ade ngerasain apa? Gak mau abang. Mbak Ade takut. Saya udah lama semuanya abang. Saya gak mau begini gitu. Gak mau. Kenapa nggak mau sendiri? Hah? Kenapa Mbak Ade takut? Saya juga denger dong alasannya apa dari Mbak Ade? Apa yang buat Mbak Ade takut? Takut jadi dalam liang lahat ini membuat Mbak Ade mau Saya berubah mau atau banyak enggak? dosa abang. Mbak Ade mau berubah enggak? Mau berubah? Bener-bener taubatan nasuha? Iya. Mau enggak? Iya. Mbak Ade nggak ngomong dari dalam hati enggak? Iya abang, iya abang. Sekarang Mbak Ade, lihat kamera nih. Apa yang bisa sampai minta Bapak? Maafin mama ya. Sering bohong sama ibu sama bapak. Udah janji gak bakal kagum lagi. Mau ketemu Bapak Ibu, bilang semua. Aku mau ketemu ibu sama bapak. Kangen sama ibu sama bapak. Kalau lagi kayak gini pengen pulang, pengen ketemu sama ibu sama bapak. Ngerasa punya orang tua. Terus 3 tahun kemana aja Mbak? Hah? Sampai ninggalin orang tua, nggak ngasih kabar, nggak ngasih rezeki. Para pemirsa sekalian, Bang Fadli, saya lihat bahwasanya ini pelajaran lagi baru buat kita, ya. Seorang yang berjudi, melakukan taruhan di dalam perjudiannya, melakukan segala cara untuk mendapatkan uang, lalu digunakan untuk taruhan di dalam perjudian. Pada saat dimasukkan di dalam liang lahat, dia merasakan bahwa ada yang nemenin dia di dalam kubur. Seperti ada orang yang ada di samping dia, dan dia merasa sangat ketakutan sekali. Kita juga nggak tahu itu apa ya Bang Fadli ya. Mudah-mudahan ini jadi asbab hidayah, mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala buat Mbak Ade biar bisa hijrah, buat taubatan nasuha, dan mudah-mudahan mencari rezeki yang halal, meninggalkan perbuatan judi, dan juga mudah-mudahan sayang perhatian kepada kedua orang tuanya. Amin ya Allah, amin ya. Buat Tante Tina yang melaporkan Mbak Ade ke kita, ke tim bekal sebelum ajal. Gimana Mbak Tina perasaannya sekarang? Bagi saya sebenarnya itu pelajaran untuk hidup. Mbak, coba juga ikut merasakan. Saya ikut merasakan Pak Ustaz. Saya sebagai manusia, saya sering meninggalkan sholat Pak Ustaz. Saya jujur sama manusia yang melihat kenyataan ini menakutkan banget buat saya. Ini ya, buat pemirsa yang ada di rumah. Ini bukan rekayasa. Tolong diperhatikan baik-baik. Tadi Anda juga melihat kan bagaimana proses muzakaroh dilakukan oleh Ustaz Ahmad kan dengan Mbak Ade di dalam liang lahat. Anda juga memantau kan. Kita tak lihat apa-apa. Tapi dia yang merasakannya sendiri. Dan juga tantenya yang tadi mengamati bersama kita juga ikut merasakan bahwa memang azab kubur ini sangat luar biasa buat kita semua yang belum menyiapkan bekal sebelum kita meninggal. Dan ini mudah-mudahan jadi asbab hidayah juga buat semua ya. Buat semuanya. Ingat ya, buat semua para pemirsa bekal sebelum ajal, Rasulullah SAW berpesan buat kita bahwasanya siapa orang yang mempersiapkan bekalnya sebelum ajal tiba, mempersiapkan amal ibadah, amal solehnya untuk masuk ke dalam kubur, maka mereka adalah orang-orang yang pandai.
karena mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kemuliaan nanti di akhirat.